Di tengah berita yang dar-der-dor Iya, dan iya. tiap hari kita kayak sport jantung gitu dan mungkin sakit hati melihat negara kita kayak begini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang ajaib gitu. Lo sendiri masih optimis sama Indonesia nggak sih? Pertama, kita tahu bahwa kita selalu diiming-imingin tentang Indonesia Emas 2045. Itu kan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan itu tuh bentar lagi loh, 20 tahun lagi. Pertanyaannya, mungkin nggak dengan situasi pemerintahan kayak gini? Tidak mungkin. Karena untuk menuju Indonesia Emas, perlu kebijakan publik yang baik dari sekarang. Tetapi, ternyata suatu bangsa itu bisa maju ketika generasi-generasi yang mudanya mengambil peran yang melampaui pemerintahannya. Contohnya gimana tuh? Contohnya banyak sekali. Gue lihat di lapangan teman-teman bikin gerakan sosial, ada yang bikin reboisasi. Dia beli lahan kayak Pandawara misalnya. Dia beli hutan sawit, mau ditebang sawitnya jadi pohon lagi. Ya, Jeremy Owen bikin hal yang sama. ya. Atau Andrew di daerah mana mereka dia bikin konservasi hewan. Mungkin gue bersama teman-teman bikin sekolah gerakan mengajar desa. Ada lagi yang bikin perpustakaan keliling. That's a good things banget gitu sih. Jadi satu, jangan pesimis soal itu. Yang kedua, generasi kita tuh lagi jadi generasi mayoritas penduduk republik ini. Sebagaimana pemilik saham, kita lah yang bisa menentukan kemana arah bangsa ini. Kalau hari ini kekuasaan yang nggak jelas, ya sudah, biar kita yang ambil alih. Minimal hal-hal yang bisa di depan mata. Ketiga, gue akan bilang gini, gue pengen memberikan kalian optimisme. Ada satu teori namanya teori 5% of change, di mana suatu bangsa itu bisa berubah hanya membutuhkan 5% orang yang sadar. Hmm. Jadi ketika dulu Bung Karno, Hatta, Syahrir, dan founding parents lainnya memerdekakan Indonesia, angka buta huruf di era itu adalah Ya, 95%. ya. Jadi kalau Bung Karno pengen ngeluh, aduh yang lain kenapa sih gak ngerti merdeka tuh apa? Gue mau udah baca soal buku A, buku B. Tapi mereka nggak. Mereka percaya 5% itulah yang bawa Akan perubahan. menggerakkan. Dan akhirnya menurut gue sekarang kalau teman-teman ngerasa bagian dari 5% itu, yang bisa menempuh pendidikan tinggi, yang bisa punya pekerjaan, bagian dari kelas menengah, ya jangan ngerasa pesimis karena dikit. Justru jadilah merasa bahwa itu tanggung jawab teman-teman.